Share ya. Oke, share-nya. Oke, screen. Sampun ya? Nggih, sampun. Oke. Ini tadi udah ya. Jadi sampai di sini ya. Join ya. Join. Jadi yang pertama ini disebut dengan cross join, yaitu mengkalikan ya, mengkalikan dua tabel. Ya. Jadi tabel mata kuliah dikalikan tabel KRS. Ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah kolomnya sejumlah kolom mata kuliah ditambah kolom KRS dan jumlah barisnya sebanyak baris mata kuliah dikalikan baris KRS. Ya. Jadi itu yang cross join. Nah, cross join ini dasar join ya. Join banyak di SQL. Ya, kita kenalkan join yang paling banyak digunakan yaitu natural join atau join saja sering dikenal. Nah, join saja ini sebenarnya adalah nanti memilih dari perkalian dua tabel ini dipilih di mana kolom yang digunakan untuk merelasikan dua tabel tersebut. Ya, jadi kalau join yang melibatkan dua tabel itu umumnya akan memiliki kolom atau kumpulan kolom yang antara satu tabel dengan tabel yang lain itu punya kesesuaian. Ya, jadi contohnya misalkan tabel mata kuliah itu punya kode mata kuliah, tabel KRS itu punya kode mata kuliah, maka dua tabel itu bisa dijoinkan dengan mengambil persamaan nilai di masing-masing tabel. Nah, perintahnya atau sintaksnya kalau SQL seperti ini. Ya, select bintang from mata kuliah join KRS on mata kuliah kode MK sama dengan KRS kode mata kuliah. Atau ada yang lebih simpel, pakai select bintang from mata kuliah join KRS using kode mata kuliah. Jadi untuk yang terakhir ini itu hanya bisa di Postgre, Oracle, DB2 ya. Sepanjang pengetahuan saya, MySQL belum bisa pada saat itu ya. Saya tidak mengikuti MySQL. Ya, jadi untuk yang ketiga ini. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Ya, jadi ini contohnya. Contohnya, select bintang from mata kuliah join KRS using kode mata kuliah where name sama dengan sekian. Jadi join itu bisa juga dikasih where, dikasih syarat. Ya, ada syaratnya. Ya. Jadi sekarang misalkan saya pertanyaannya, tampilkan nama mahasiswa yang mendapat nilai D atau E di mata kuliah Pancasila atau agama. Ya, jadi menampilkan itu dengan ya dengan tabel mata kuliah, KHS sama tabel mahasiswa. Jadi yang terlibat adalah 3 tabel. Tabel mahasiswa nanti ada NIM, ya. Tabel KHS ada NIM, ya. Tabel mata kuliah ada nama mata kuliah, ya. Tabel KHS ada kode mata kuliah. Ya, jadi yang terlibat adalah tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel KHS. Jadi sekarang coba dituliskan di komentar itu perintah untuk menampilkan nama mahasiswa yang mendapat nilai D atau E di mata kuliah Pancasila atau agama. Oke, silahkan dituliskan. Ya. Jadi kalau sekarang joinnya ini contohnya joinnya 2. Ya, jadi memungkinkan kita joinnya itu lebih dari 2 tabel. Ya, oke silahkan. Yuk, bisa ditulis di komentar. Ini yang KHS ya, ada
satu tambahan tabel mahasiswa, ada tambahan tabel mata kuliah. Ya, supaya bisa menampilkan nama mahasiswa, supaya bisa mengambil syarat. Ya, syaratnya adalah nama mata kuliah. Jadi nilai di KHS, nama mata kuliah di tabel mata kuliah, nama mahasiswa di tabel mahasiswa. Nah, disinilah keunggulan ya, keunggulan dari SQL, kita bisa mengquery, kita bisa menampilkan apa yang permasalahan yang kita hadapi. Nah, disitulah salah satu kekuatan dari SQL, dari PostgreSQL ini untuk melakukan analisis data. Ya, nanti tinggal dihubungkan gitu kan dengan perintah-perintah, dengan apa namanya function-function ya, dengan keinginan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kyo, silakan coba dituliskan di presentasi, ya di chat ya, soal tadi. Oke, Mas Denny baru gabung ya. Soalnya ini ya, oke, 5 menit ya atau 2 menit lah harusnya bisa. Belum ada? Ayo, dicoba aja. Nanti biar bisa kita diskusi. Yuk, dicoba. Biar kita bisa berdiskusi. Yuk, tadi yang mungkin sudah dapat logiknya ya Mas Denny tadi ya, atau Mbak Mas ya, Mas hilang tadi apa namanya chatnya ya, jadi terputus tadi. Jadi yang di chat hilang. Yuk, soalnya ini ya, soalnya ayo.
Mas Denny, ayo Mas Denny. Nih, tak cari nih Mas Denny. Mas Denny. Mas Faldi tadi kan jawab juga ya. Mas Faldi. Misel. Yuk, ditulis Sel. Misel. Mbak Misel ya. Yuk. Bagaimana kita menampilkan itu? Ya. Jadi tabel yang terlibat 3 ya. Terlibat 3. Tabel mahasiswa ada NIM, ya. Tabel KRS, tabel KHS ya ada nilai. Tabel mata kuliah ada nama mata kuliah. Ya. Mata kuliah sama KHS bisa diambil nama mata kuliahnya karena ada kode mata kuliah yang di-sharing. Jadi di mata kuliah ada kode mata kuliah, di KHS ada kode mata kuliah. Ya. Kemudian nama mahasiswa bisa ditampilkan karena di KHS ada NIM dan dia sharing. Ya. Dia berbagi NIM itu juga di tabel mahasiswa. Ya, jadi yang terlibat ada 3 tabel. Jadi nanti perintahnya adalah select nama, ya from di sini. Ya nanti 3 tabel. Join-nya 3 kali. Join-nya 2 ya. Mahasiswa nanti join KRS, join. Ya ada 2 tulisan join. Ya. Jadi ada join-nya 3 tabel. Ya, tapi tulisannya join jadi 2. Ya, antara mahasiswa sama KRS, antara KRS sama NIM. Mana yang duluan monggo gitu kan yang mau dijoinkan. Ya, asalkan secara logik bisa gitu kan. Kita bisa mendapatkan itu. Ya. Jadi sangat memungkinkan perintah SQL itu nanti dibawa ke bentuk bahasa matematika ya. Jadi tabelnya itu nanti bisa jadi sebuah himpunan yang kemudian kita bisa menggunakan notasi matematika untuk melakukan query ya. Jadi query SQL itu dasarnya aljabar relasional sama kalkulus relasional. Ya, jadi sangat memungkinkan tulisan perintah join itu juga nanti kalkulus relasional gitu kan. Aljabar relasional sama kalkulus relasional. Ya, jadi dinotasikan ke matematika sangat memungkinkan. Nggak ada ini. Tak bikin PR loh kalau nggak ada. Jadi nanti dibuat PR. Nanti ngumpulin lagi. Jadi clue-nya di sini ya, clue-nya saya tuliskan di ini ya, chat ya. Select bintang from mahasiswa, ya, join. KS ya, using NIM join KS using Oke, clue-nya di situ ya. Clue-nya di situ. Ya, daftar tabelnya. Oke, daftar tabelnya ini, Mas. Daftar tabelnya adalah KHS ya. Kemudian ada mata kuliah. Mata kuliah kita ambil kode sama nama mata kuliah. Kemudian mahasiswa ada NIM sama nama mahasiswa. Ya, jadi ada 3 itu, Mas ini. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, sama tabel KHS. Ya. Jadi pertanyaannya adalah ini yang bawah ya, tampilkan nama mahasiswa mendapat nilai D atau E di mata kuliah Pancasila atau agama. Ya, clue-nya saya berikan di chat ya. Nah, kurangnya where saja di sana ya, kurangnya where. Nah, itu memang apa namanya opsi yang penting adalah kita bisa memberikan syarat ya supaya output yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Ya, selectnya ganti selectnya ganti nama di sana ya. Maaf, select nama ya, nama. Ya.
nama from mahasiswa dan seterusnya ya. Jadi selectnya itu ya. Jadi yang dipilih itu. Nah, yang penting adalah kita mampu memberikan where-nya ya. Where-nya itu bagaimana? Karena data yang diinginkan sudah bisa diambil semua dengan menggunakan klausa join ini. Mahasiswa join KHS using name itu sudah ada nanti nama mahasiswa. Ya. Kemudian join mata kuliah using kode mata kuliah sudah ada nama mata kuliah. Ya, otomatis nilai juga ada di KHS. Ya, jadi nilai sudah didapatkan dari join yang pertama, nama mata kuliah didapatkan dari join yang kedua. Nah, urutan mana yang dijoinkan ini bisa menjadi sebuah uji coba sendiri gitu kan, mana yang paling efektif. Ya, jadi di sini seringkali teman-teman informatika itu nyari query yang cost-nya paling kecil. Ya, karena berbeda apa urutan join bisa juga gitu kan menghasilkan cost query ya, cost itu nanti waktu ya, kemudian lama proses ya dan lain sebagainya. Ya, itu yang digunakan ya. Kadang-kadang karena di SQL itu ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma gitu kan. Jadi query SQL-nya bisa banyak ya. Nah, itu yang tugasnya milih itu gitu kan. Tugas milih itu mana yang paling efektif itu mana. Ya, itu yang diharapkan bisa didapatkan oleh teman-teman di informatika atau ilmu komputer ya khususnya. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan query yang efektif. Nah, di sini keahlian dalam menggunakan query ini yang bisa didorong oleh teman-teman data science. Ya, karena nanti dari sinilah analisis data itu bisa dilakukan ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yuk, Mas ini. Oke, nama tabelnya tinggal NIM sama nama gitu kan, nama mahasiswa, kode mata kuliah sama nama mata kuliah, ya, kemudian KS tadi ada ini. Oke. Ya, oke. Ini masih ada yang salah. Oke. Jadi harus ada 3 gitu kan yang terlibat karena nama mahasiswa itu adanya di tabel mahasiswa. Ya, jadi harus ada tabel mahasiswa. Ya. Jadi Yosia ya select nama from mahasiswa join apa? Ada yang kurang ya, Yosia ya. Select nama from mahasiswa join. Ya, join itu pasti terlibat satu tab lagi. Join apa dulu? Using. Ya. Jadi using itu menggunakan satu kolom atau kumpulan kolom ya. Nanti using bisa kumpulan kolom ya. Uh, uh, kolom yang sharing gitu kan sederhananya. Jadi kalau tabel mahasiswa itu ada NIM gitu kan, tabel KS ada NIM, maka itu sharing. Ya, itu bisa dipakai dijoinkan. Ya, select mahasiswa join KHS using NIM. Ya, maka dia akan menggunakan NIM tersebut untuk mencari nilai yang sama. Ya. Kemudian join mata kuliah using kode MK. Ya. Nah, kalau kita sudah joinkan mahasiswa, KHS, ya, kemudian mata kuliah, maka apa yang kita inginkan dapat semua itu. Nama kita dapatkan, ya, nama mata kuliah kita dapatkan, ya, nama mahasiswa yang tadi ya, nama mahasiswa kita dapatkan, nama mata kuliah kita dapatkan, kemudian nilai kita dapatkan. Sehingga tinggal klausa where-nya. Ya, where-nya apa gitu kan. Mata kuliah sama dengan Pancasila, or mata kuliah sama dengan agama, N ya di sini ya. Jadi secara umum apa yang ditulis Yosia ya atau di sini sudah ditulis sama Michelle ya seperti itulah ya.
Tapi kalau mau lebih tepat ya, karena kadang-kadang nanti ada beberapa kolom yang mungkin sama, itu bisa kita sebutkan nama tabelnya ya, mata kuliah titik nama mata kuliah gitu kan misalkan ya. Tapi kalau memang sudah nggak ada kolom yang namanya sama, ya kita bisa mengabaikan itu. Ya, jadi misalkan di situ nama mata kuliah ya, nama mata kuliah itu nggak ada di tempat yang lain. Ya, kita bisa langsung seperti itu. Jadi apa yang ditulis Michelle sama Yosia ya kurang sedikit Yosia. Tadi join-nya kurang ya. Jadi yang tepat select nama from mahasiswa join KRS using name ya. Kemudian join mata kuliah using kode mata kuliah where ya. Nah, tuntutan kepada teman-teman di sini adalah kemampuan untuk memformulasikan klausa select kemudian diikuti dengan where tersebut. Nah, yang terakhir saya sampaikan di SQL ya, selain Anda sudah bisa menggunakan join yang query select yang cukup nanti kompleks, khususnya dengan join. Nah, join itu bisa panjang sekali, ya bisa cukup panjang. Maka beberapa fungsi itu sudah ada di dalam DBMS. Ya, jadi ada yang namanya internal function, fungsi yang sudah ada dalam DBMS. Jadi kita tinggal manggil select min ya dari sesuatu, select max dari sesuatu, select count dari sesuatu, ya select average dan seterusnya. Ya. Select korelasi, select regresi average X, ya, select variance dan sebagainya. Nah ini cukup banyak. Jadi function-function yang berhubungan dengan statistika, function-function yang berhubungan dengan analisa data, itu sudah ada yang disediakan di DBMS. Kita tinggal manggil. Nah, inputnya bisa berasal dari query yang cukup panjang tadi. Ya, jadi kita ambil fungsinya, ya kemudian inputnya dari suatu select yang cukup panjang. Nah, itu sangat memungkinkan dilakukan di DBMS khususnya PostgreSQL. Ya, jadi cukup banyak fungsi internal di dalam Postgre yang sudah support untuk melakukan analisis data. Ya, jadi ngitung varians, ngitung korelasi, ya bahkan untuk menghitung yang lebih kompleks. Ya. Nah, kalau itu masih kurang, itu di dalam Postgre ada yang namanya external function. Ya, fungsi yang menggunakan program lain yang dipanggil melalui Postgres. Jadi misalkan kita bikin fungsi pakai Python, kita bikin fungsi pakai Perl untuk menghitung data yang kita inginkan. Jadi misalkan kita pengen menghitung probabilitas ya dari suatu data, atau kita mau menghitung integral ya. Jadi kita bisa query datanya pakai query select, kemudian kita bisa masukkan ke dalam fungsi yang kita bikin pakai bahasa pemrograman. Nah, itu juga dimungkinkan. Ya. Kemudian kemarin kita sudah singgung bahwa di Postgre ini bisa juga mengambil data dari database non relasional. Jadi kalau kita misalkan punya NoSQL, kita punya kemarin Bu Hana nyinggung tentang Hadoop gitu kan, HDFS gitu kan, itu memungkinkan. Jadi query-nya gitu kan, mengambil datanya itu dengan perintah-perintah SQL, tapi asal datanya, sumber datanya bisa digunakan dari yang bukan ada di dalam Postgre, tapi di tempat yang lain. Ya, jadi memungkinkan gitu kan kita melakukan query dengan bahasa relasional, tapi sumbernya ya itu menggunakan dari sumber yang lain yang dibawa ke dalam bahasa relasional. Ya, jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut adanya external function ini di Postgre. Ya, adanya foreign data wrapper. Ya, kemarin sudah saya singgung sedikit. Ya, kita bisa menghubungkan Postgre ini ke sumber data yang non relasional. Jadi itu Bapak Ibu apa yang mungkin bisa saya share ya di
beberapa pertemuan ini gitu kan. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari bersama ya khususnya mengenalkan Postgre ini ya di dalam big data bisa membuka ya apa namanya wawasan gitu kan. Wah, ternyata menarik juga gitu kan Postgre SQL ini. Ya dan apa namanya kuliah di UKSW ini juga menarik bagi saya sendiri gitu kan. Jadi timbul sebuah ide kenapa saya nggak nulis buku khusus tentang ini itu kan di Postgre. Ya jadi ini jadi memicu keinginan nanti untuk bikin buku ya khusus untuk data science ini khususnya di PostgreSQL karena memang support cukup banyak ya di Postgre ini. Jadi kalau mungkin sudah dapat R ya, Pak Bambang dapat R nggak di teman-teman di sini? Ada Pak, ada. Ya, jadi kalau dapat R ini memungkinkan gitu kan, R itu dikonekkan ke Postgre. Ya, tapi tetap nanti butuh query tadi. Ya, untuk ngambil datanya kan tetap itu, cuma perintahnya di R. Jadi setelah kita connect, kita di terminalnya R itu kan kita masukin perintah SQL-nya. Nah, itu ngambil dari Postgre. Jadi data yang nanti ada di Postgre bisa dijalankan di R ya untuk diproses sesuai dengan yang di R. Jadi kalau connect R ke Postgre cukup banyak ya contohnya, jadi nggak terlalu masalah sebenarnya. Jadi kita bisa connect ke sana. Nah, pemahaman yang paling banyak dibutuhkan untuk itu adalah SQL tadi Pak Bambang. Ya, jadi teman-teman di sini bisa mempelajari lebih lanjut tentang bahasa-bahasa SQL ini, khususnya Select. Ya, karena itu digunakan untuk ngambil data. Ya, Hmm. ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, Pak Bambang, Bu Hana. Ya, terima kasih atas apa namanya kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Untuk sementara saya kembalikan ke Pak Bambang. Nanti kalau mau ada pertanyaan, diskusi, masih ada waktu. Ya, jadi monggo Pak Bambang. Baik, Pak Suwanto, terima kasih banyak untuk sharing dan pencerahannya. Mungkin masukan Pak, soal-soal yang seru tadi dibuatkan bukunya seru Pak itu. Soalnya bagus-bagus, Yeah. makin Jadi, banyak makin seru tuh Pak. Pak, ya. Baik, Jadi, Bapak, ya, Bapak kepikiran untuk Ibu, ini. Mas Mbak, silahkan kalau mau ada yang mau disampaikan ke beliau, pertanyaan atau yang lain silahkan sebelum nanti waktu saya serahkan ke Bu Hana atau Mas Pak Ju. Tampaknya udah cukup ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Suwanto. Terima kasih juga buat rekan-rekan, teman-teman, mahasiswa, dosen yang ikut bergabung, Pak Taufik, dan Bapak-Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas interaksinya sehingga webinar kita kali ini sangat seru. Saya juga dapat ilmu banyak. Waktu selanjutnya serahkan ke Bu Hana. Makasih Bu. Mohon Ya, maaf selama saya melakukan tugas ada banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih Bu. terima kasih sekali Pak Dr. Suwanto. Terima kasih, ini luar biasa sharingnya. Paling enggak menggantikan saya juga untuk kuliah di ISI. Karena ini database ternyata ditelusur, istilahnya jantungnya big data ya kalau saya enggak salah begitu. Jadi makanya kami enggak punya ahlinya sehingga kami sangat berterima kasih sudah dibantu. Sebenarnya kalau bisa the whole semester begitu ya. Tapi karena kami juga harus ada SKS di situ. Jadi ya udahlah di tim titip-titipkan begitu, Pak. Jadi ini kesempatan luar biasa yang hadir tidak hanya dari kami Sains Data, ada juga di S1 Matematik dan juga dari mana ya Politeknik di Jakarta nih ada dosen muda di sana yang menjadi teman juga yang selalu belajar bersama-sama. Nah untuk itu nanti masalah admin biar dengan Pak Yohanes. Kemudian kita bisa foto bareng ini ya biar di screenshot ya Pak Yohanes, silakan Pak. Iya, betul. Mungkin mohon bantuan teman-teman sebelum lupa untuk bisa on cam sebentar teman-teman. Saya mohon kesediaan dari teman-teman semua untuk kita bisa sama-sama on cam. Baik, saya tunggu dulu sampai mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya. Saya mohon kesediaan teman-teman. Oke, Mbak Plian, Mbak Ratu, Devina, Mas Rediko.
Sia dan kawan-kawan. Ya. Saya tunggu dulu ini. Mbak Patricia, kemudian Mas Setia, Mas Yosio sudah ada 2 orang. Oke, baik, saya akan bagi ya 1, 2, 3. Baik, satu lagi. Baik teman-teman, 1, 2, 3. Smile yuk, 1, 2, 3 ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Hana, terima kasih Pak Suwanto dan Pak Bambang serta teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih untuk Terima semuanya. kasih Pak Suwanto, Raharjo, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.